Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fitrotul Mulia. Saya dari Prodi PGSD S1 Universitas Terbuka UP BJJ Kota Semarang. Dan pada video kali ini saya akan mempresentasikan atau menampilkan hasil praktikum saya, yaitu kegiatan praktikum 2. Ada 2 kegiatan. Yang pertama yaitu kegiatan praktikum mengamati pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, dan yang kedua adalah mengamati pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Pada kegiatan praktikum yang pertama yaitu pada tumbuhan, saya amati selama beberapa hari, mulai dari biji awal sampai tumbuh batang dan daun. Dan kemudian untuk yang pertumbuhan dan perkembangan hewan, saya mengamati hewan lalat, dan tujuannya adalah mengamati pertumbuhan dan perkembangan lalat mulai dari telur sampai imago atau lalat dewasa. Maka dari itu, simak video selengkapnya. Pada kegiatan praktikum kali ini, langkah pertama yang saya lakukan adalah menangkap lalat buah. Caranya, saya memasang kertas lalat di daerah terbuka untuk menangkap lalat. Kemudian saya masukkan ke dalam plastik. Plastik tersebut sudah saya isi udara agar lalat bisa bertahan hidup. Langkah berikutnya adalah saya menyiapkan alat dan bahan untuk pembuatan medium lalat buah. Dan ini adalah alat dan bahannya. Setelah itu dilanjutkan dengan pembuatan medium lalat buah. Bahan-bahan sudah disiapkan terlebih dahulu. Ada kertas saring, ada tisu, karet, kemudian ada pisang, ada tape, ada lagi toples, kemudian mangkok dan sendok. Yang pertama, kita masukkan pisang. Kemudian pisangnya dipotong-potong dan dimasukkan ke dalam mangkok. Setelah itu, masukkan tape ke dalam wadah atau mangkok yang berisi pisang tadi, kemudian haluskan. Karena tidak ada blender, maka saya menghaluskannya menggunakan sendok. Lakukan secara terus-menerus sampai bahan tersebut menjadi halus. Setelah halus, kemudian ini dapat dilihat sudah halus, kemudian masukkan ke dalam toples yang sudah disediakan. Masing-masing 2 sendok masukkan ke dalam toples. Ini adalah toples yang pertama dan kedua. Setelah itu, ratakan adonan tadi, campuran antara pisang dan tape tadi ke dalam toples. Atur sedemikian rupa. Setelah meletakkan adonan tadi ke dalam toples, kemudian masukkan kertas saring ke dalam toples. Atur dengan rapi. Lakukan hal yang sama untuk toples yang kedua. Setelah selesai, kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu memasukkan lalat ke dalam toples yang sudah disiapkan tadi. Hal ini mungkin agak terlalu sulit,
jika kesulitan bisa meminta bantuan kepada orang lain untuk membantu praktikum pada langkah ini. Akan tetapi saya berusaha untuk melakukannya sendiri dari lalat yang sudah saya tangkap, kemudian saya ambil dari plastiknya dan masukkan secara hati-hati ke dalam medium lalat buah. Harus dengan sabar. Kemudian tutup. Lakukan hal yang sama pada toples yang kedua. Hati-hati. Hal ini membutuhkan kesabaran. Pastikan lalat tidak terbang keluar. Setelah selesai, tutup toples tadi menggunakan plastik dan ikat dengan karet. Sebelum diikat, lubangi terlebih dahulu plastiknya agar udara bisa masuk ke dalam toples. Hal ini bertujuan agar lalat bisa bertahan hidup saat dilakukan pengamatan. Kemudian tali dengan kencang. Lakukan hal yang sama pada toples yang kedua. Ikat dengan rapi, kemudian lubangi plastik untuk masuknya udara. Berikut ini adalah video yang menampilkan lalat yang sudah diletakkan ke dalam medium lalat buah. Setelah kegiatan ini kita lakukan pengamatan, misalnya setiap pagi ataupun sore hari, untuk melihat perkembangan lalat buah mulai dari telur hingga imago atau lalat dewasa. Ini adalah hasil dari pengamatan yang sudah saya lakukan. Dapat dilihat sudah mulai muncul telur, dan ada larva, mulai muncul larva. Kemudian pada pengamatan hari berikutnya sudah mulai muncul pupa. Lakukan pengamatan secara terus-menerus sampai terlihat atau muncul imago atau lalat dewasa. Video kegiatan praktikum saya. Semoga kegiatan praktikum yang sudah saya lakukan memberikan manfaat bagi sesama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.